dapat kerja di Qatar yang gajinya 6 kali lipat dari gaji sebelumnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin ini nomornya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, iki loh caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak NM. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nasya. Jadi Nasya ini singkatan dari nama anak-anaknya mbaknya ya. Ini namanya nggak mau disebutin nih ya, jadi langsung aja ya. Yang pernah testimoni dulu di WA dan pernah dibacakan juga di YouTube Mbak Mel. Dan sekarang saya mau berbagi testimoni lagi Mbak Mel. 3 keajaiban dari Allah, Masya Allah. Langsung aja ya Mbak Mel. Yang pertama, dulu saya banyak utang, kebutuhan sehari-hari tanpa suami tahu, karena saking saya takutnya saya selalu menjalankan sholawat munjiat tiap malam. Dan selesai sholat selama 1 tahun dan meminta pertolongan dari Allah. Dan entah kenapa tiba-tiba suami tahu dan bertanya, kamu masih punya masalah nggak sama orang atau sangkutan? Sama orang berapa banyak sangkutannya? Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung bilang, suami sangkutan saya sekian-sekian. Anehnya suami saya nggak marah, tapi dia hanya terdiam mendengar sangkutan saya segitu banyak. Walaupun suami tidak bisa langsung melunasi, tapi sedikit demi sedikit utang saya dibayarkan suami. Alhamdulillah. Lanjut. Testimoni yang kedua, biaya hidup makin banyak pengeluaran sehingga suami pusing, takut menambah hutang lagi. Gaji pun selalu minus, harus gimana cari tambahan, dan kontrak kerja suami pun udah mau habis, takut gak diperpanjang. Tanpa saya pikir panjang, saya selalu salawatin terus tiap malam, tiap habis sholat maupun lagi beraktivitas di jalan. Saya berdoa meminta agar suami dapat rezeki tambahan atau mendapat pekerjaan yang gajinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan entah selang 2 bulan, Masya Allah Mbak Mel, suami dapat tawaran dari chefnya suami saya dioper ke Qatar selama 2 tahun, dan gaji pun Allah lebihkan 6 kali. Padahal saya cuma minta 2 kali, ya Allah. Cuma minta 2 kali, ini dikasih 6 kali. Keren sih. Dan semua itu dipermudah sama Allah. Suami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk keberangkatannya. Saya benar-benar gak nyangka Allah menjawab semua doa saya. Akhirnya keuangan kami berjalan lancar dan hutang-hutang sudah mau lunas dalam waktu 2 bulan. Walaupun saya jauh dari suami, alhamdulillah saya selalu berkomunikasi tiap hari. Suami kasih kabar dan video callan sama anak-anaknya. Testimoni yang ketiga saya Mbak Mel. Saya juga masih punya tagihan kartu kredit, dan itu pun saya lupa, gak pernah saya bayarkan selama 3 tahun. Saya lupa sisa tagihannya berapa, sehingga saya 3 jutaan kurang. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada surat dari bank tersebut. Saya pikir tagihan saya membengkak, tapi ternyata tuh benar-benar Allah yang bayarkan langsung lunas. Dan surat bank tuh berisi surat pelunasan kartu kredit saya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata-kata Mbak Mel. Di bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan, banyak keajaiban. Terima kasih Mbak Mel.
Berkat channel-channel Mbak Mel, utang-utang saya, masalah saya selesai sedikit demi sedikit. Semoga Mbak Mel selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan semakin berkah untuk keluarga Mbak Mel, amin. Maaf ya Mbak Mel, testimoninya terlalu banyak. Mungkin dengan ini yang lain juga bisa dikasih jalan sama Allah. Jadilah motivasi juga, karena setiap masalah pasti ada jalan dari Allah. Kalau kita ikhlas menjalankannya, perbanyak sholawat, hidup akan enteng. Sekian testimoni saya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nasya, Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Nasya. Cuman Mbak Nasya nggak bilang nih, dirimu ada di mana Mbak Nasya. Mbak Nasya ini punya 3 keajaiban sholawat dahsyat banget. Nanti orang-orang komen ya, rata-rata gitu ya, enak banget sih, orang-orang dijawab doanya cepet banget. Kayaknya ngeliat orang-orang tuh enak banget ya, udah dijawab doa-doanya. Aku mah apa tuh, kagak pernah dijawab doanya, belum dijawab sampai sekarang, udah sholawatan belum dijawab. Hey kalian, jangan sembarangan ngomong. Nih Mbak Nasya, setahun doanya baru diijabah. Setahun itu lama apa sebentar? Lama. Dikira hasaban hari, pusing kagak pusing mikirin utang. Ya, suami nggak tahu tapi punya utang, mesti atur uang buat ini buat itu. Beban, ada yang begitu, banyak ya teman-teman ya, pusing ya kita kayak gitu ya. Ya mau gimana lagi ya, kebutuhan banyak sementara pemasukan kurang. Apalagi emak-emak ada aja yang dipengenin ya, pengen ini lagi, pengen itu lagi, kagak kapok-kapok ya. Namanya juga naluri emak-emak, hobinya belanja ya teman-teman ya. Masya Allah banget, mbaknya istiqomah sholawat munjiat selama 1 tahun, pokoknya sholawatan terus. Cuman minta sama Allah, ya Allah bantu utangku lunas ya Allah, tolongin ya Allah. Dan Masya Allah, setahun berlalu, tiba-tiba suaminya Mbak Nasya ini nanya, kamu punya sangkutan sama siapa? Ada berapa total sangkutan kamu lah? Dia juga bingung nih Mbak Nasya loh, kok dia tahu, kok suamiku bisa tahu, kan kagak cerita aku, kok dia bisa tahu ya? Ya, dan ya mungkin ya ada orang yang nagih ke suaminya kali ya. Dan Masya Allah suaminya nggak marah, walaupun diem, kagak enak ya didiemin ya. Suaminya cuma diem, terpaku, terpana, dan mungkin kecewa ketika mendengar, ya Allah istriku utangnya banyak banget. Diem ya, walaupun gak langsung dilunasi, gak punya duit juga suaminya, tapi ya tetap pelan-pelan bantu istrinya bayar ya teman-teman ya. Masya Allah, tiba-tiba satu waktu, itu testimoni yang pertama ya, beres tuh, suami udah tahu dan mulai bantu bayarin utangnya. Testimoni yang kedua, ini suaminya bingung karena masa kontrak udah mau habis, mana keperluan banyak, mana ada utangnya Mbak Nasya. Dan Mbak Nasya sebagai istri yang soleha, dan memang harus seperti inilah seorang istri. Kalau suaminya ikhtiar bumi, istrinya kencengin dong ikhtiar langit, bantuin suaminya. Kalau kita nggak kerja ya kita doain ya, memang harus begitu tuh ibadahnya dikencengin. Mbak Nasya doa terus sama Allah, ya Allah tolongin suami hamba ya Allah, kasih pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya 2 kali lipat ya Allah, tolongin ya Allah. Begitu doanya Mbak Nasya, sambil baca munjiat terus buat suaminya. Tiap malam, tiap sholat malam doain terus suaminya, baca salawat munjiat. Dan Masya Allah, tiba-tiba belum kontrak kerjanya habis, udah bentar lagi mau habis nih, dihubungin sama chefnya. Ya chefnya tadi dibilang ya, mas atau apa manggilnya namanya siapa ya? Pokoknya mas lah, mas kamu mau nggak aku kasih kerjaan di sini, aku pindahin gitu ya, kira-kira mungkin begitu percakapannya. Mohon maaf kalau salah ya Mbak Ayu ya, sotoy Mbak Mel emang. Akhirnya kamu pindah ya kerjanya di sini, di Qatar katanya. Dan Masya Allah akhirnya suaminya Mbak Nasya pindah ke Qatar, dapat kerja di Qatar yang gajinya berapa? Bukan 2 kali lipat. Ya kan udah pada tahu tadi dengerin baca ya. Gajinya 6 kali lipat dari gaji sebelumnya. Masya Allah. Mintanya 2 kali lipat, Allah kasihnya 6 kali lipat. Makanya kalau minta apa-apa sama Allah, kalau minta apa-apa, butuh apa-apa tuh ke Allah. Kenapa? Allah gak bakal ngecewain. Kita mintanya 1, dikasihnya banyak sama Allah. Tapi kalau kita mintanya sama manusia, minta tolong sama manusia, ngarepinnya manusia, kalau butuh apa-apa ke manusia, boro-boro dilebihin. Ya, kagak dikasih, diomongin pula. Tuh. Ya, mendingan gak usah deh ke mereka, gak usah, ke Allah aja. Allah pasti nolongin, Allah pasti bantuin, bahkan Allah ngelebihin. Cuman kitanya kudu sabar. Mbak Nasya nggak ujuk-ujuk doa langsung kabul. 1 tahun ikhtiar langitnya.
terus berdoa, terus ikhtiar langit, dan Masya Allah pada akhirnya udah waktunya nih, oke. Apa yang diminta cepat diijabahnya. Seperti itu teman-teman. Gak usah Manasya, aku pengen rumahku lunas, ya Allah ini ternyata riba. Tolong ya Allah agar rumah ini ada yang over kredit, atau lancarkan kami untuk bisa lunasin rumah kami. Itu doaku tuh bertahun-tahun, 4 tahun teman-teman doanya. Dan Masya Allah akhirnya rumah itu lunas, ya kan? The power of sholawat, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Makanya teman-teman deketin Allah, nggak bakal kecewa ya teman-teman ya. Semangat terus, ikhtiar langit. Jangan lihat orang enaknya doang. Semua orang tuh berproses, nggak ada yang nggak berproses. Semua orang berproses ya. Teman-teman harus semangat. Ketika udah salawatan kok belum ada jawaban, sabar. Kita cuma disuruh sabar dan introspeksi diri biar kita tidak merasa bahwa Allah tuh harus mengabulkan doa kita secepatnya gitu loh. Karena kita udah sholawatan nih, enggak, kita jangan begitu. Kita introspeksi diri supaya kita nyadar, supaya kita sadar diri. Dulu kita kemana aja, sekarang baru deketin Allah. Malu kalau kita terus maksa Allah buat ngabulin doa kita ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nasya lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, tadi karena udah naik 6 kali lipat, akhirnya gajinya naik 6 kali lipat, akhirnya utangnya udah mau lunas. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang nonton utangnya juga mau lunas ya, bukan mau lunas sampai ke akar-akarnya, amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman salawatan terus, semangat terus. Kita doain semoga Mbak Nasya lancar terus rezekinya, dan semoga teman-teman yang nonton juga lancar rezekinya, barokah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.